Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode pertarungan di halaman Istana Kudo Narpodo. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Kudo Rupoko tertawa, katanya, "Bibi, aku tidak biasa menyombongkan diri. Tapi bersama-sama dengan Paman Panji Surawilogo, aku akan berusaha untuk melindungi istana peninggalan Pamanda Kudo Narpodo ini." "Terima kasih anak mas, tetapi biarlah orang ini menyebutkan persoalannya. Biarlah ia mengatakan apa yang akan dibicarakannya dengan aku." Nah, tiba-tiba saja Kumboro memotong. "Itu adalah suatu kebijaksanaan yang terpuji, Angger Kudo Rupoko," berkata Raden Ayu Kudo Narpodo. "Biarlah ia berbicara." Kudo Rupoko menarik napas dalam-dalam. Ia pun kemudian berjongkok di hadapan bibinya sambil berkata, "Bibi, adalah kewajiban seorang ksatria untuk berbuat derma, melindungi yang lemah dan memerangi kejahatan, apalagi terhadap keluarga sendiri. Sedangkan bagi orang lain pun harus dilakukannya tanpa pamrih. Bibi, terjadi sesuatu atas diri kami berdua, maka tidak akan ada seorang pun yang menyalahkan Bibi. Bahkan ayahanda akan berbangga bahwa anaknya telah melakukan tugas seorang ksatria. Karena itu Bibi, jangan layani orang gila ini. Serahkanlah mereka kepadaku." "Bagus," teriak Nogoposo. "Kau akan kami bunuh lebih dahulu, baru kami akan berbicara dan memaksa bibimu untuk memenuhi tuntutan kami." "Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki?" bertanya Raden Ayu Kudo Narpodo. Namun sebelum mereka menjawab, Kudo Rupoko telah meloncat berdiri sambil berkata lantang, "Selama aku masih berdiri di halaman ini, kalian tidak akan dapat memaksa Bibi untuk berbuat apapun. Karena itu jika kalian mampu membunuh aku, lakukanlah." "Aku akan membunuhmu," geram Kumboro sambil melangkah maju. "Bibi, masuklah." Kudo Rupoko perlahan-lahan mendorong bibinya masuk kembali, sehingga Raden Ayu Kudo Narpodo sama sekali tidak sempat menolak. Demikian Raden Ayu itu hilang di balik pintu, maka pintu itu pun segera ditarik oleh Raden Kudo Rupoko sehingga tertutup rapat-rapat. "Kau jangan menakut-nakuti perempuan itu, geram Raden Kudo Rupoko. "Sekarang lakukan apa yang akan kau lakukan." Kumboro menggeram, namun sebelum ia berkata sesuatu, Kudo Rupoko dengan acuh tidak acuh berjalan turun ke halaman sambil berkata, "Di sini kita mendapat tempat yang lapang untuk saling berbunuhan." Kumboro tidak menjawab. Ia pun segera melompat dari pendopo langsung menyerang anak muda yang memang sudah siap menunggunya itu. Raden Kudo Rupoko sama sekali tidak terkejut mendapat serangan yang dahsyat itu. Dengan sigapnya ia melompat, bahkan ia masih sempat berkata, "Racun di tanganmu dan senjatamu tidak akan dapat bekerja di hadapanku. Aku sudah menggosok seluruh tubuhku dengan obat penawar racun. Sementara di jariku terdapat sebuah cincin dengan batu akik Jumrud Sisik Wojo. Betapa tinggi ketajaman racunmu, kau sama sekali tidak akan berdaya." "Gila, jadi kau mempunyai batu akik Jumrud Sisik Wojo?" bertanya Kumboro. "Ya, dan Paman Panji Surawilogo mempunyai batu akik Naga Keling. Kecuali obat penawar seperti yang aku pergunakan pula. Persetan, kalian tentu anak-anak dari perguruan Cengkir Pitu. Kau sudah mengenalnya. Nah,
Jika demikian, jangan bermain-main dengan racun. Tentu tidak ada gunanya perguruan Guntur Geni dan Cengkir Pitu mempunyai pengetahuan tentang racun dari sumber yang sama. Kumboro menggeram, ia pun segera menyerang pula sambil berteriak. Tetapi baik Akik Jumrud Sisiwojo maupun Naga Keling tidak mampu membuat kulitmu menjadi kebal meskipun kalian tawar dari racun. Namun tubuh kalian tidak menjadi kebal oleh senjata tajam. Juga anak-anak dari Guntur Geni tidak akan dapat mengelakkan luka di tubuhnya. Kumboro menjadi semakin marah karena serangannya sama sekali tidak menyentuh lawannya. Karena itu maka ia pun segera menyerang lawannya beruntun dengan senjatanya sambil bertanya, "Jika kalian anak Cengkir Pitu, mengapa kalian berada di sini?" Kudorupoko tidak menyaut, tetapi suara tertawanya terdengar tinggi. Dalam pada itu Nogoposo dan Gagak Wereng menjadi termangu-mangu melihat perkelahian yang terjadi. Dalam sekilas nampak bahwa Kudorupoko memang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakannya. Namun sementara itu Panji Surawilogo telah siap pula menghadapi keduanya di halaman istana yang suram itu. "Kau akan segera mati," desis Nogoposo kemudian. "Kau atau aku atau kita bersama-sama? Persetan, kau harus melawan kami berdua. Aku sudah terlalu biasa bertempur melawan kelinci-kelinci penakut yang berkelahi bersama seluruh keluarganya. Persetan." Kemarahan Nogoposo telah memuncak. Karena itu serangannya pun segera datang membadai disusul dengan serangan-serangan Gagak Wereng yang dahsyat. Panji Surawilogo pun kemudian mengerahkan segenap kemampuan bertempur yang cukup tinggi. Ia sadar bahwa kedua orang itu akan memaksanya untuk menyerah dan mati. Kemudian mereka bertiga akan dengan sangat mudah dapat membunuh Kudorupoko pula. Karena itu maka Panji Surawilogo harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan pertempuran antara Kudorupoko dan lawannya. "Aku harus bertahan sampai saatnya Raden Kudorupoko dapat membunuh iblis itu," berkata Panji Surawilogo kepada dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian sejauh-jauh dapat dilakukan, Panji Surawilogo tidak menghambur-hamburkan tenaganya dalam perkelahian itu. Tapi hal itu sangat sulit dilakukannya. Kedua lawannya memiliki kemampuan yang dapat memaksanya untuk meras genap tenaga yang ada padanya. Jika tidak, maka ia justru akan segera mengakhiri perlawanannya. Kumboro dan kawan-kawannya ternyata adalah orang-orang yang memang sepantasnya dipercaya oleh perguruannya untuk menjalankan tugas yang berat itu. Karena itulah maka pertempuran di halaman istana itu semakin lama menjadi semakin seru. Jika Panji Surawilogo harus bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri dari serangan kedua orang lawannya, maka Raden Kudorupoko mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera mengalahkan Kumboro agar ia segera dapat membantu Panji Surawilogo. Karena Raden Kudorupoko pun menyadari bahwa kawannya itu akan segera mengalami kesulitan. Sebenarnya lah memang demikian yang terjadi. Melawan kedua orang lawannya itu, Panji Surawilogo harus mengerahkan segenap kemampuan yang dapat dilakukan. Dengan demikian maka ia harus mengerahkan segenap tenaganya seakan-akan tanpa mendapat kesempatan untuk menarik napas panjang sama sekali. "Gila," geram Surawilogo di dalam hatinya. "Ternyata orang ini benar-benar ingin memaksaku menyerahkan leherku kepada mereka." Sementara itu di dalam istana kecil itu Raden Ayu Kudo Narpodo duduk dengan gemetar. Betapa ia berusaha menenangkan hatinya, namun terasa degup jantungnya menjadi semakin kencang. Sedang di belakangnya Inten Prawesti duduk di dalam pelukan pemomongnya yang seolah-olah bagaikan membeku. Kali-kali mereka tergetar oleh dentang senjata di halaman. Kemudian teriakan-teriakan nyaring dari orang-orang yang sedang berkelahi itu. "Apakah Mas Kudorupoko akan menang, Nyai?" bertanya Inten Prawesti dengan suara gemetar. Ia tidak dapat menahan ketegangan yang semakin memuncak di dadanya. Nyai Upih bergeser sedikit dengan suara lirih. Ia menjawab, "Kita berdoa
putri, Yang Maha Kuasa akan memberi kekuatan kepada setiap orang yang memuji namanya. Intan Prawesti mengurutkan keningnya, katanya, ya, semogalah Yang Maha Besar akan memberikan pertolongannya. Intan Prawesti termangu-mangu meskipun hatinya sedang dicekam oleh kebingungan. Namun ia masih sempat menimbang-nimbang kata pamomongnya. Tapi ia tidak bertanya lagi kepadanya. Di luar agaknya perkelahian menjadi semakin seru. Sebenarnya lah bahwa pertempuran di halaman menjadi semakin seru, namun ternyata bahwa Panji Surawilogo semakin mengalami kesulitan untuk mempertahankan dirinya melawan dua orang yang memiliki kekuatan hampir seimbang. Yang dapat dilakukannya kemudian adalah sekedar membela diri dengan harapan bahwa Raden Kudorupoko akan segera dapat mengakhiri perkelahian. Tetapi lawan Raden Kudorupoko pun adalah orang yang sangat tangguh. Ia adalah orang yang paling kuat di antara 3 orang murid perguruan Guntur Geni yang ditugaskan ke Pedukuhan Karangmojo itu. Sehingga dengan demikian maka Raden Kudorupoko pun tidak segera dapat menguasainya. Apalagi Panji Surawilogo yang harus bertempur melawan 2 orang berpasangan. 2 orang yang garang dan ganas dengan senjata mereka masing-masing, senjata yang mengerikan. Pada setiap ayunan senjata Nogoposo yang sepasang itu bagaikan lambaian maut. Sedang gagak orang yang membawa sebuah limpung berujung rangkap merupakan ancaman yang mendebarkan jantung. Ke arah manapun senjata itu bergerak, rasa-rasanya dada Panji Surawilogo akan tergores karenanya. Namun ternyata bahwa semakin lama Panji Surawilogo menjadi semakin lemah. Kekuatannya berangsur menjadi surut, sedang serangan kedua lawannya masih tetap saja membadai. Kau tidak akan dapat luput dari pelukan maut kali ini, Panji, desis Nogoposo. Panji Surawilogo menggeram. Bagaimanapun juga ia masih menjawab, jangan berbangga, pertempuran ini belum selesai. Tapi akhir dari pertempuran ini sudah membayang. Nah, apa yang akan kau lakukan sebelum ajalmu sampai? Panji Surawilogo menggeram, tapi ia tidak menjawab lagi. Ia mencoba mengerahkan kekuatan yang ada padanya untuk memperlonggar serangan-serangan kedua lawannya. Tetapi usaha itu tidak memberikan kesempatan kepadanya, sehingga ia mengumpat di dalam hati, setan alas, aku tidak mengira bahwa pertumbuhan perguruan Guntur Geni menjadi demikian pesatnya, sehingga aku mendapat kesulitan melawan kedua orang ini. Bahkan Raden Kudorupoko tidak segera dapat menyelesaikan yang seorang itu. Ternyata Raden Kudorupoko dapat melihat kesulitan yang dialami oleh Panji Surawilogo. Oleh itu ia mencoba mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan lawannya. Tapi lawannya berbuat serupa pula, mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Sehingga dengan demikian perkelahian itu justru menjadi semakin seru. Keduanya ternyata adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui kemampuan sesamanya. Senjata keduanya berputaran saling melibas dan berbenturan. Percikan bunga api berloncatan di udara. Melihat kemampuan antara Kudorupoko dan Kumboro, Panji Surawilogo tidak dapat lagi mengharap bantuannya. Ia harus dapat berusaha menolong dirinya sendiri, apapun caranya. Jika tidak, maka ia akan segera tergolek di tanah tanpa nyawa lagi. Tapi tidak ada jalan yang dapat aku tempuh, desis Panji Surawilogo dalam hatinya. Namun demikian ia masih bertempur terus, apapun yang akan terjadi. Dalam pada itu Panji Surawilogo selalu terdesak itu pun semakin lama menjadi semakin terpisah dari Kudorupoko. Tanpa sadarnya Panji Surawilogo terdesak ke dinding halaman, sehingga pada suatu saat terasa punggungnya menyentuh dinding batu itu. Hahaha, tiba-tiba Nogoposo tertawa. Sekarang kau tidak akan dapat menghindar lagi. Sebentar lagi nyawamu akan terpisah dari tubuhmu. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, pesan apakah yang akan kau sampaikan sebelum kau mati? Panji Surawilogo menggeram, tapi ia tidak menjawab sama sekali. Ia harus berpikir bagaimana dapat melepaskan diri dari bencana yang sudah membayang di pelupuk matanya itu.
Jika seorang pun dari kedua orang itu datang bersama-sama, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak, karena punggungnya sudah terasa menyentuh dinding batu. "Mengapa kau diam saja?" bertanya Nogoposo. "Ini adalah kesempatan terakhir." Panji Surawilogo masih tetap membisu, tetapi ia benar-benar tidak melihat bagaimana jalan untuk keluar dari kesulitan itu. Namun demikian, Panji Surawilogo bukan seorang pengecut. Ia tidak akan merengek minta belas kasihan kepada lawan-lawannya. Apapun yang akan terjadi atas dirinya, ia akan menggenggam senjatanya. Mati dengan senjata di tangan baginya adalah kematian yang paling terhormat bagi seorang laki-laki. Nogoposo dan Gagak Wereng telah mempersiapkan dirinya untuk menyerang bersama-sama. Serangan yang terakhir kalinya dan yang akan menentukan kematian lawannya. Sepasang senjata dan sebuah senjata berujung rangkap telah siap terayun dan mematuk pada tubuh yang sudah melekat pada dinding batu itu. Tapi pada saat yang paling tegang bagi Panji Surawilogo itu, tiba-tiba halaman istana kecil itu telah digetarkan oleh suara tertawa yang berkepanjangan. Suara tertawa yang terlontar dari atas dinding batu, tepat di atas Panji Surawilogo berdiri. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dalam kegelapan yang nampak hanyalah sebuah bayangan hitam. Bayangan seseorang yang berdiri tegak di atas dinding batu dengan kepala tengadah dan tangan bertorak pinggang. Dengan demikian, maka perkelahian yang terjadi di halaman itu seakan-akan telah berhenti. Masing-masing dengan heran bertanya-tanya di dalam hati, siapakah orang yang berdiri di atas dinding batu itu? Kumboro yang sedang bertempur dengan Kudorupoko dengan marah menggeram. "Hei, siapakah kau? Dan apakah maksudmu mengganggu permainan kami?" Orang itu tidak segera menjawab, tapi suara tertawanya masih saja menggema. Panji Surawilogo pun telah dicekam oleh keraguan-raguan. Ia tidak tahu pasti siapakah orang yang berdiri di atas dinding batu dan apakah maksudnya. Jika orang itu kawan kedua lawannya, maka ia akan dengan mudah sekali melompat dan menikam tengkuknya, sementara ia berusaha menangkis dan menghindari serangan kedua lawannya. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Siapakah kau?" "Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo. Aku bukan sanak dan bukan kadangmu, tapi aku tidak ingin melihat kalian mati di halaman rumah ini," jawab orang itu. "Hei, siapa kau?" teriak Nogoposo. "Mungkin niatku untuk menyelamatkan Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo. Bukannya niat yang jujur pula, tapi bagiku lebih baik aku membantu kalian saat ini dan binasakan ketiga iblis itu. Baru kemudian mungkin akan timbul persoalan antara kita masing-masing." "Gila," geram Kumboro. "Siapa kau, heh? Mungkin aku mempunyai maksud yang sama dengan iblis-iblis ini. Mungkin pula dengan Raden, tapi itu tidak penting. Yang penting ketiga iblis ini harus dibinasakan." "Persetan," geram Nogoposo. "Turunlah jika kau ingin dicincang pula di sini." "Tentu tidak. Aku melihat perkelahian ini dari sela-sela pintu regol. Aku melihat Raden Kudorupoko memiliki kemungkinan lebih baik dari iblis itu, sedang Panji Surawilogo tentu akan dapat menyelamatkan dirinya jika ia berkelahi seorang lawan seorang. Dengan demikian, maka aku akan mengambil salah seorang dari kedua lawan Panji Surawilogo agar Panji Surawilogo tidak terbunuh di halaman rumah ini." "Gila!" Panji Surawilogo pun menggeram. "Siapa kau, heh?" Orang itu tertawa lagi, katanya di sela-sela suara tertawanya, "Maaf Raden Kudorupoko, mungkin aku telah menyinggung sifat kesatriamu, tapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Panji Surawilogo tidak akan mampu melawan dua orang sekaligus, bukan karena Panji Surawilogo ilmu kanuraganya lemah, tapi ia sedang melawan dua orang yang dengan licik mengeroyoknya. Itu tidak adil. Aku akan mencoba membuat perkelahian menjadi adil. Jika Raden Kudorupoko atau Panji Surawilogo sudah berhasil membunuh lawannya, maka aku akan meninggalkan gelanggang dan menyerahkan lawanku kepada salah seorang dari kalian yang bebas dari lawan." "Bagaimana jika kau terbunuh?" geram Raden Kudorupoko. "Itu adalah nasibku. Aku akan mati di sini, tapi namaku akan tetap kau kenang sepanjang umurmu."
"Siapa namamu?" Tiba-tiba Kudorupoko itu bertanya. Orang itu tertegun sejenak namun ia pun tertawa. Katanya, "Aku tidak punya nama. Persetan," desis Nagoposo. "Marilah kau akan paling cepat mati, tidak-tidaknya kau akan menjadi cacat." Orang itu tertawa, jawabnya, "Maksudmu seperti Kasdu, anak Karangmojo itu?" "Aku bukan anak Karangmojo, aku memiliki penawar racun yang bagaimanapun juga tajamnya." "Kau tidak percaya?" "Jadi kau yang mengobati anak Karangmojo itu?" Dengan serta-merta Raden Kudorupoko berteriak. Bukan aku," jawab orang itu sambil tertawa. "Gila," geram Kumboro. "Jadi anak Karangmojo itu sudah diobati?" "Ya, tapi bukan aku. Meskipun aku mempunyai cula kumbang kuning permata berlian." "Gila!" Hampir bersamaan orang-orang yang ada di halaman itu menggeram. "Kau datang dari kaki Gunung Semeru." Orang yang berdiri di atas dinding itu tertawa lagi, katanya, "Apakah hanya di kaki Gunung Semeru saja yang terdapat kumbang kuning bermata berlian?" "Ya," sahut Kumboro. "Kami tahu bahwa yang kau maksud bukan sebenarnya kumbang, tetapi kuning bermata berlian adalah lambang perguruan kumbang kuning, pimpinan Ajar Sokanti." "Oh, kau mengenal nama Ajar Sokanti yang hidup 150 tahun yang lalu, seperti nama pemimpin perguruan Guntur Geni yang diabadikan sampai sekarang. Bukankah yang disebut Kiai Sekar Pucang sekarang ini sama sekali bukan Kiai Sekar Pucang, pendiri perguruan Guntur Geni? Ternyata dari arah perkembangan perguruan Guntur Geni itu sendiri. Nah, aku ingin bertanya, apakah kira-kira Kiai Sekar Pucang akan dapat tertawa melihat kalian pada malam hari seperti ini dengan bengis menakut-nakuti seorang perempuan di istana kecil ini? Tentu tidak. Kiai Sekar Pucang yang sebenarnya tentu akan sangat berprihatin, bahkan mungkin akan membunuh diri." "Tutup mulutmu," teriak Kumboro. "Kau sama sekali tidak mengenal kami. Kau tidak mengenal tugas kemanusiaan yang sedang kami lakukan sekarang ini." Orang di atas dinding itu tertawa semakin keras, katanya, "Tugas kemanusiaan yang mana yang akan kau lakukan di sini? Sudahlah anak-anak Guntur Geni, marilah kita bermain-main. Jika kalian menyangka aku datang dari perguruan kumbang kuning di kaki Gunung Semeru, nah, kita di sini telah berkumpul bersama-sama perguruan Guntur Geni, perguruan Cengkir Pitu yang mengalir dari sumber yang sama, kemudian perguruan yang kau sebut kumbang kuning. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya aku tidak datang dari perguruan kumbang kuning yang dipimpin oleh Ajar Sokanti. Meskipun aku berhubungan erat dengan perguruan itu, persetan, aku tidak peduli dari mana kau datang. Yang penting kau pun harus dibinasakan sekarang ini," teriak Nagoposo. "Baiklah," berkata orang yang berada di atas dinding batu itu. "Aku pun sudah jemu berbicara." Ia berhenti sejenak lalu, "Panji Surawilogo, jangan tersinggung jika aku akan berada di sebelahmu." Panji Surawilogo tidak menyaut. Ia pun kemudian bergeser setapak, tetapi geraknya itu seolah-olah telah merupakan aba-aba bagi kedua lawannya yang tiba-tiba saja telah mempersiapkan ujung senjata untuk menerkam. Agaknya Nagoposo dan Gagak Wereng tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan. Dengan sebuah teriakan nyaring, Nagoposo melompat menyerang Panji Surawilogo yang berdiri termangu-mangu, sementara bayangan orang yang tidak dikenal itu masih berada di atas dinding. Panji Surawilogo berdesir melihat serangan itu, namun ia tidak dapat tinggal diam. Dengan sigapnya ia bergeser sambil menangkis serangan Nagoposo yang dahsyat itu. Tapi dengan demikian ia kehilangan pengamatannya atas Gagak Wereng. Jika pada saat yang bersamaan Gagak Wereng meloncat menyerang pula, ia akan kehilangan semua kesempatan untuk bertempur lebih lama lagi. Dalam pada itu sekilas ia melihat Gagak Wereng sudah mulai bergerak, tetapi ia tidak melihatnya apa yang dilakukan kemudian, karena ia harus memusatkan perhatiannya kepada serangan Nagoposo. Barulah kemudian Panji Surawilogo menyadari bahwa serangan Gagak Wereng yang seharusnya telah mengakhiri perlawannya itu pun telah dipotong oleh orang yang berdiri di atas dinding batu itu. Sambil melompat ia menangkis serangan senjata yang berujung rangkap di tangan Gagak Wereng.
sehingga Gagak Wreng tidak berhasil menyentuh tubuh Panji Surawilogo dan bahkan kemudian melompat surut. Gila, geram Gagak Wreng. Jadi kau benar-benar ikut mencampuri persoalan ini? Orang itu tidak menjawab, tapi dialah yang kemudian menyerang dengan sengitnya. Gagak Wreng terpaksa melompat surut, baru kemudian ia dapat menempatkan dirinya dalam perlawanan yang mapan. Sementara itu Naga-Pasa masih bertempur dengan serunya melawan Panji Surawilogo. Namun karena kemudian ia harus bertempur sendiri, maka keseimbangannya pun segera berubah. Panji Surawilogo mendapat kesempatan untuk menarik napas. Ia tidak lagi merasa terus-menerus didesak ke sudut halaman. Sehingga di saat terakhir ia harus melekat di dinding batu dan hampir saja kehilangan kesempatan untuk tetap hidup. Dalam pada itu Kumboro pun menjadi semakin marah. Dengan demikian berarti tugasnya akan menjadi semakin panjang. Naga-Pasa dan Gagak Wreng tidak lagi dapat bertempur bersama-sama untuk dalam waktu yang lebih singkat membunuh Panji Surawilogo. Karena itu maka ia pun kemudian memusatkan perkelahian itu pada diri sendiri. Ia harus dapat membunuh lawannya dengan cepat, sehingga ia akan dapat membantu salah seorang kawannya membunuh lawannya. Sambil berteriak nyaring, Kumboro pun segera mengulangi perkelahiannya melawan Kudorupaka. Namun Kudorupaka telah menjadi semakin tenang, meskipun kehadiran orang tidak dikenal itu dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Tapi persoalan itu akan dapat diselesaikannya kemudian. Jika perlu setelah ketiga iblis itu mati, maka orang itu pun harus disingkirkan pula, desis Kudorupaka. Jika tidak, maka ia akan menjadi pengganggu istana ini untuk selanjutnya. Mungkin ia akan memeras atau seolah-olah ia adalah perlawanan yang menuntut imbalan. Tiba-tiba saja Kudorupaka telah mengenang meskipun hanya sekilas Inten Prawesti. Apakah orang itu mempunyai maksud tertentu terhadap Diajeng Inten Prawesti? Tapi ia tidak sempat bertanya-tanya lebih jauh. Ia harus memusatkan diri pada perkelahian yang menjadi semakin seru itu. Dalam pada itu setelah bertempur beberapa saat, Gagak Wreng pun merasa bahwa lawannya ternyata memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripadanya. Dalam waktu yang pendek ia pun segera terdesak. Senjatanya yang garang itu tidak banyak dapat menyerang, apalagi menembus pertahanan senjata lawannya. Senjata yang tidak lebih dari sepotong rantai yang tidak begitu panjang. Gila, desis Gagak Wreng di dalam hati. Rantai yang berputar itu seolah-olah menjadi perisai baja yang tidak dapat disusupi oleh ujung duri yang paling runcing sekalipun. Baik Kumboro maupun Naga-Pasa melihat bahwa Gagak Wreng segera terdesak surut. Bahkan sekali-kali ternyata senjata lawannya telah hampir berhasil menyentuh tubuhnya. Aku tidak biasa membunuh orang, berkata orang yang telah ikut dalam pertempuran itu. Tapi dalam keadaan seperti ini aku harus bisa membunuh, bukannya suatu kesalahan. Persetan, geram Gagak Wreng yang mencoba mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya. Kisanak, berkata orang itu, apa boleh buat jika aku tidak membunuhmu, maka akibatnya tentu akan berkepanjangan. Jika kemudian ada kawanmu yang dapat lolos dalam perkelahian hidup, biarlah ia mengatakan bahwa salah seorang kawannya telah mati terbunuh di Karangmojo oleh seorang yang memiliki ciri perguruan Kumbang Kuning. Tetapi aku bukan murid perguruan Sokanti itu. Gagak Wreng tidak menjawab. Serangannya bertambah dahsyat, tapi perlawanan orang yang tidak dikenal itu pun menjadi semakin sengit. Bahkan rasa-rasanya bagaikan banjir yang sudah mulai menggoyahkan tanggul. Dan kemudian ternyata kemampuan orang itu tidak terlawan lagi oleh Gagak Wreng. Ujung rantainya rasa-rasanya semakin lama semakin dekat dengan tubuhnya. Bahkan pada suatu saat terasa ujung rantai itu bagaikan lalat yang mulai hinggap di tubuhnya. Gila, geram Gagak Wreng. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan perguruan Kumbang Kuning. Namun Gagak Wreng tidak sempat memujinya lebih banyak lagi karena terasa ujung rantai itu menyengatnya lagi. Maka bukanlah sekedar suatu sentuhan saja, kulitnya mulai terasa pedih karena tergores luka yang mulai menganga. Terdengar orang itu tertawa. Kau tidak akan mampu berbuat banyak, baiknya kau menghentikan perlawananmu. Aku tidak akan membunuhmu.
Persetan geram Gagak Wereng, kemarahannya bagaikan membakar jantungnya. Namun jalan dengan itu ia pun merasa bahwa umurnya sudah berada di ujung rambutnya. Sementara itu pertempuran antara kedua kawannya menjadi semakin sengit. Agaknya semakin lama menjadi nyata bahwa murid perguruan Cengkir Pitu masih memiliki kelebihan dari anak Guntur Geni. Ternyata bahwa Panji Surawilogo dan Raden Kudorupoko sudah berhasil menguasai lawannya sebaik-baiknya. Nogoposo yang garang itu sudah hampir kehilangan akal melawan Panji Surawilogo yang cepat dan cekatan. Apalagi setelah ia kehilangan seorang lawannya yang kemudian bertempur dengan orang yang tidak dikenalnya. Yang paling mengalami kesulitan sebenarnya adalah Gagak Wereng. Ia sadar lawannya mempunyai banyak kelebihan daripadanya. Tapi ia sendiri merasa heran bahwa ia tidak segera kehilangan nyawanya. Namun tubuhnya semakin lama semakin lemah, bahkan kemudian ia sama sekali tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan apapun juga. Darahnya semakin banyak mengalir dari luka-lukanya dan nafasnya serasa telah menyumbat kerongkongan. Meskipun demikian, ia merasa bahwa ia masih tetap hidup. Orang yang tidak dikenalnya itu justru tidak lagi musatkan serangannya pada bagian tubuhnya yang berbahaya. Bahkan ketika ia sudah tidak mampu berbuat sesuatu, maka lawannya berhenti pula sambil menggeram. "Apakah kau menyerah? Gila! Aku tidak akan menyerah kepada siapapun juga," sahut Gagak Wereng. Yang terdengar adalah suara tertawa orang yang tidak dikenal itu mendekati lawannya sambil berkata, "Mengangkat senjatamu yang mengerikan itu pun kau sudah tidak mampu lagi. Bagaimana kau akan melawanku?" Gagak Wereng menggertakkan giginya. Ia masih menghentakkan kekuatannya untuk mengangkat senjatanya. Namun ketika ia mengayunkannya dan tidak mengenai sasarannya, justru ia terdorong selangkah maju dan jatuh tertelungkup. "Beristirahatlah. Aku merasa bahwa tugasku sudah selesai. Kau akan tetap hidup dan akan ditangkap oleh kedua bangsawan itu. Mungkin kau akan dibawa ke Demak atau ke tempat lain, atau keputusan apapun yang akan mereka ambil."